Shalom, selamat pagi anak-anakku SD Kristen Banyumas kelas 3 ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, berharap anak-anak kelas 3 dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, kiranya setiap materi yang disampaikan boleh anak-anak mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 4, pembelajaran yang ke-4 dan yang ke-5 ya. Coba kalian perhatikan gambar itu ya, dan syair di bawah ini ya. Ada 2 syair yang berbeda. Yang pertama berjudul Embun Pagi karya Pak Ra, dan Embun karya Pak Daljono ya. Kalian bisa perhatikan liriknya. Embun pagi itu ya, Bu Ambar kurang bisa lagunya ya. Dicermati kata-katanya coba ya. Riang cemerlang, embun pagi hari disinari surya, riang gembira ya. Yang satunya gemerlapan menghias dini hari, berkilauan kena sinar matahari, sepercik air sejuk berlinang, intan berjiwa di pagi tenang. Nah, setelah kalian membaca tersebut, coba kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Apa tema dari kedua lagu tersebut? Temanya satu embun pagi. Lalu tuliskan gambaran embun menurut lagu di atas. Tadi apa? Gemerlap, cemerlang ya. Terus kapan terjadinya embun? Pagi hari. Nah, menurut kedua lagu tersebut apa manfaat embun? Membawa kesejukan tentunya ya. Lalu perubahan wujud apa yang terjadi selama pengembunan? Nah, kalian bisa lihat gambar itu ya. Perubahan wujud dari gas menjadi cair ya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian membuat gambar seperti ini ya. Nah, nanti yang warna merah itu untuk lagu Embun Pagi, sedangkan yang kuning untuk yang kedua-duanya, sedangkan yang hijau adalah untuk yang embun saja ya. Ya, kalian bisa perhatikan embun pagi, kata-katanya ada riang, mungkin ada apa lagi tadi, ada cemerlang kalau nggak salah ya. Terus yang sama pagi, terus yang embun ada gemerlap ya. Nanti kalian buat di rumah ini sebagai tugas ya, dikerjakan. Di ini juga apa, ditulis juga puisinya ya, puisi syair, maaf ditulis juga syairnya ya. Nanti bawahnya kalian tulis seperti gambar ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah itu kalian silakan sebentar ya, kalian bisa kerjakan ini ya. Kalian gunakan kamus atau cari di internet, atau mungkin ada referensi dari yang lain. Carilah kata-kata berikut ini artinya. Surya adalah apa itu ya, dini adalah, lalu percik adalah apa. Nah, nanti sampai yang terakhir nomor 10 ya. Lanjut. Embun juga merupakan peristiwa perubahan wujud yang dari alam. Jadi prosesnya terjadi secara alami. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu uap air ya berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air. Nah, perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun ya. Nah, kita lanjut. Nah, kalian bisa lihat itu ada gambar penjaga sekolah yang sedang menyapu halaman sekolah ya. Saat embun masih banyak, penjaga sekolah sudah membersihkan lingkungan SD Nusantara. Setiap pagi ya pukul 6, kalau embun masih membasahi dedaunan, Pak penjaga SD sudah lagi di sekolah. SD Nusantara adalah tempat di mana Siti dan temannya belajar. Nah, tugas penjaga itu membersihkan sekolah seperti halaman ya, agar halaman bersih dan siap digunakan belajar. Lalu Bu bertanya,
Apakah menjaga kebersihan sekolah itu tugas penjaga sekolah saja? Ya tentu saja tidak ya. Kebersihan sekolah itu bukan hanya menjadi tanggung jawab penjaga sekolah ya, tapi kebersihan dari sekolah juga menjadi tanggung jawab siapa? Pastinya menjadi tanggung jawab semua warga sekolah ya. Semua warga sekolah harus yang namanya bersatu menjaga kebersihan sekolah dan lingkungan sekitarnya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar ya tentang cara menggiring bola, hari ini waktunya praktek ya. Waktunya praktek ya. Nah, di daerah rumahmu ada lapangan enggak ini? Lapangan rumput, lapangan sepak bola gitu. Nah, kalian pernah enggak lihat lapangan rumput pada pagi hari ada namanya embun, butir-butiran embun di rumput tanah. Pada pembelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar tekniknya ya. Nah, sekarang kita mau praktek ya. Praktek bermain bola ya. Nah, carilah teman sebagai pasangan, lalu secara bergantian kamu dan teman menggiring bola. Jika giliranmu menggiring bola, temanmu berlari. Nah, lakukan kegiatan tersebut setelah ada perintah dari guru ya. Bu Ambar nggak minta ini praktek sekarang, tapi nanti saja lah ya. Lalu setelah melakukan permainan, berlatihlah menggiring dan menendang bola. Setelah itu bisa, sekarang kalian akan berlatih menggunakan penghalang. Nah, kamu harus membawa bola melewati penghalang yang ada di situ. Oke. Nah, kita lanjut ke pembelajaran yang kelima. Pernahkah kalian melihat peristiwa hujan? Gimana ya kok bisa ada hujan? Nah, hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi itu berisi air. Ada sungai, danau, kolam, laut ya. Sungai Serayu itu salah satunya laut ya. Nah, air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari dan uap air berubah menjadi awan. Dan awan tersebut mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian turunlah hujan ya. Kalian bisa lihat gambarannya ini ya. Nih sungai ya. Sungai ini air laut. Nah, di sini terjadilah proses penguapan karena sinar matahari ya. Nah, airnya kena matahari lalu menguap berubah menjadi awan, dan awan itu kan menjadi berat ya, lama-lama berwarna hitam dan turun sebagai hujan ya. Kita lanjut lagi. Perubahan wujud apa saja yang terjadi di sekitar kalian yang terjadi secara alami? Ada hujan, ada kemarin pembuatan tambak garam, itu juga perubahan wujud secara alami ya. Dan masih banyak lagi perubahan wujud yang terjadi secara alami. Nah, kita akan lanjut ya. Nah, biasanya Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Nah, hari itu tuh ternyata hujan deras banget ya. Nah, Siti menunggu dan ternyata hujan tersebut tuh berhenti pada pukul 9.15. Nah, kira-kira berapa lama hujan turun? Nah, kalau ditanya berapa lama, selisih, perbedaan ya, maka kalian bisa mengurangi ya. Bagaimana caranya? Kita bisa perhatikan penjelasan di bawahnya ini ya. Ada intervalnya, lama hujan turun ya, dari jam 7.15 ke jam 9.10 menit ya. Dari 7.15 ini ke pukul 8 ya. Ke pukul 8 ada 45 menit ya. Tulis di sini 45 menit. Lalu dari pukul 8 sampai pukul 9 ada jarak 1 jam. Tulis di sini 1 jam. Lalu dari jam 9 sampai 9.10 ada jarak 10 menit. Kalian tulis lagi di sini 10 menit. Tinggal dihitung ya. 1 jam 45
menit. Nah, jadi hujan turun selama 1 jam 45 menit ya. Nah, Udin pergi ke sekolah diantar oleh ayahnya ya. Nah, Udin ya berangkat pukul 6.25. Perjalanan dari rumah ke sekolah kira-kira butuh berapa waktu ya? Berapa lama ya? Ada yang tahu? Nah, membutuhkan waktu 30 menit. Lalu berapa waktu yang ditempuh Udin sampai ke sekolah? Nah, itu 6.25 menit ditambah 30 menit. 30 menit tambah 6.25 6.55. Jadi Udin sampai di sekolah pada pukul 6.55 menit ya. Nah, kita lanjut. Nah, setelah kalian tadi belajar itu, nah Bu Ambar mau kalian mengerjakan tugas ini ya. Itu dikerjakan tugasnya nomor A sampai F ya. 2 jam setelah pukul 8 ya. Lalu 4 jam sebelum pukul 6.20 ya. Kalian kerjakan semua di buku kalian ya. Terus lanjut ya. Ketika musim hujan, hampir setiap hari pasti turun hujan ya. Tapi sekarang kan bukan lagi musim hujan ya. Jadi kita nggak tahu, kadang-kadang saja hujan ya. Tapi kadang-kadang panas sekali. Oke, kita lanjut ya ke yang berikutnya. Nah, dulu waktu masih masuk sekolah pada musim-musim hujan biasanya kalian senang banget bisa main air ya. Nah, saat musim hujan jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Ya, kadang lantai sekolahnya bisa sampai kotor sekali ya. Nah, akibatnya lantai menjadi basah dan licin. Di sini Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah ya. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Kira-kira apa yang terjadi pada Udin? Tergelincir dan jatuh ya. Buku yang dibawa semuanya berantakan berserakan dan Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Nah, pertanyaannya, jika kamu atau kalian berada di dekat Udin, apa yang akan kalian lakukan pertama kali? Ayo, biasanya kalau itu benar terjadi menertawakan dulu, diketawain dulu temannya ya, baru ditolongi. Kebalik, padahal sikap yang baik kita harusnya menolong terlebih dahulu, nggak boleh mengetawakan ya, ditolongin temannya, kasihan. Oke, nah demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi besok Senin pada pembelajaran berikutnya di pembelajaran 6 ya. Sebelum kita menutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kalau kami boleh belajar bersama anak-anak kelas 3, kiranya materi yang disampaikan boleh anak-anak mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat belajar. Tetap jaga kesehatan ya. Meskipun masih belajar di rumah, harus tetap semangat, tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Ucapkan Tuhan Yesus memberkati.